Misalkan ya, Bu Mami adalah guru kelas di SDN Bangorejo 2. Di SDN Bangorejo 2 ada formasi guru kelasnya, tetapi ijazahnya Bu Mami ini adalah S1 Bahasa Inggris. Maka Bu Mami ini tidak bisa mendaftar di SD-nya karena ijazahnya nggak sesuai. Maka Bu Mami mendaftar P3K di SMPN 1 Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan update informasi terbaru terkait tentang seleksi P3K untuk guru tahun 2021, yang mana di sini kita akan melakukan pembahasan secara tuntas terkait tentang ketentuan melamar P3K guru, dan juga kita akan berikan simulasi cara memilih formasi yang baik dan benar untuk teman-teman guru honorer kategori 2 dan juga guru honorer sekolah negeri ya teman-teman. Yang mana di sini nanti kalian bisa mempersiapkan secara sejak dini sebelum nanti untuk pendaftaran dibuka. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi ya. Oke, sobat-sobat semuanya, sebelum kalian menyimak video ini, kalian ada baiknya itu untuk memahami dari alur tahapan seleksi P3K guru ini ya. Yang mana di sini yang berhak untuk ikut seleksi P3K guru itu ada 4 kategori. Yang pertama, honorer kategori 2, kemudian honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, kemudian guru honorer sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik, dan juga lulusan PPG yang belum pernah mengajar. Kemudian semuanya ini nanti melakukan pendaftaran di awal, meskipun nanti tesnya ini adalah tidak bersamaan ya. Nah, kemudian untuk tes pertama dan kedua ini diikuti oleh guru honorer K2 dan juga guru honorer sekolah negeri. Sementara untuk guru honorer di sekolah swasta dan lulusan PPG ini tidak boleh ikut ya di tes pertama. Kemudian untuk tes kedua barulah guru honorer sekolah swasta dan negeri ini boleh ikut bersaing dengan yaitu guru honorer K2 dan honorer di sekolah negeri. Kemudian berikutnya kalau nggak lolos lagi kan nanti kalian bisa ikut tes ketiga. Nah, berikutnya teman-teman kita akan lakukan simulasi terkait tentang cara memilih formasi. Kita berikan contoh-contohnya. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam memilih formasi untuk seleksi P3K guru 2021 itu seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Untuk ketentuan yang pertama, guru honorer K2 dan guru honorer sekolah negeri. Di sini kita fokuskan pada teman-teman untuk yang guru honorer K2 dan guru honorer di sekolah negeri. Ini tidak melamar ke instansi lain selama ada formasi di sekolahnya ya. Nah, ini selama di sekolah kita itu ada formasinya, ini kita tidak diperbolehkan untuk melamar di instansi lain. Contohnya teman-teman, contohnya misalkan ya, Bu Haryati adalah guru agama di SDN Sekarjati 1. Di SDN Sekarjati 1 ada satu formasi guru agama. Nah, maka dari itu Bu Haryati ini harus melamar P3K formasi guru agama di SDN Sekarjati 1. Meskipun di SDN Sekarjati 2 juga ada formasi guru agama. Meskipun Bu Haryati itu rumahnya dekatnya SDN Sekarjati 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk contohnya ya, simulasi memilih formasinya. Jadi kalau di sekolah kita itu ada formasinya, maka kita wajib memilih di formasi sekolah kita masing-masing ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ketentuan kedua teman-teman. Nah, ketentuan kedua ini adalah jika tidak terdapat formasi di sekolahnya dapat memilih formasi di sekolah lain. Contohnya teman-teman, Bu Tati adalah guru honorer agama di SMP 1 Karanganyar, ya kan? Karena di SMP 1 Karanganyar tidak ada formasi P3K guru agama, maka Bu Tati boleh melamar di SMP 2 Karanganyar yang ada kekosongan formasinya, gitu ya teman-teman. Jadi Bu Tati ini adalah guru agama di SMP 1,
Dikarenakan SMP 1 nggak ada formasinya, adanya formasi di SMP 2, maka boleh melamar di SMP 2 sebagai guru agama karena di sana ada formasi teman-teman. Nah, konsekuensinya teman-teman, ini kita harus perhitungkan sejak dini. Nah, misalkan teman-teman, Bu Tati ini dia guru honorer di SMP 1 ya, nggak ada formasinya kan, dia melamar di SMP 2, boleh saja melamarnya. Tetapi di sana itu di SMP 2 itu ada juga guru honorer agama yang dia melamar di sekolahnya sendiri gitu kan. Nah, maka nanti harus bersaing, jadi kemungkinan kalahnya itu sangat besar ya. Nah, itu teman-teman. Berikutnya, ketentuan yang ketiga, jika di sekolah ada formasi maka memakai serdik terlebih dahulu bagi yang belum memiliki. Jika belum punya serdik maka memakai kualifikasi akademik ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada pada surat edaran terkait tentang kualifikasi ijazah, linearitas serta sertifikat pendidik teman-teman. Contohnya, misalkan Bu Siti adalah guru kelas di SDN Sekarsjati 1. Di SDN Sekarsjati 1 ada formasi guru kelas. Dia sudah memiliki sertifikat pendidik nomor 027 guru kelas. Maka Bu Siti melamar formasi guru kelas di sekolahnya dengan serdiknya ya teman-teman. Kemudian contoh berikutnya, Pak Rahmat adalah guru kelas di SDN Sekarsjati 1. Di SDN Sekarsjati 1 ada formasi guru kelas. Beliau belum memiliki sertifikat pendidik guru kelas yaitu nomor kode 027, maka Pak Rahmat ini melamar formasi guru kelasnya dengan ijazahnya ya, baik itu S1 PGSD atau ijazah yang dianggap linear berdasarkan surat edaran tentang kualifikasi akademik dan linearitas ijazah yang terbaru teman-teman. Kemudian ketentuan yang keempat teman-teman, ketentuan yang keempat, jika di sekolah Anda ada formasi tapi ijazah Anda tidak linear, maka silahkan mendaftar pada sekolah lain yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya. Contohnya gini, misalkan ya, Bu Mami adalah guru kelas di SDN Bangorejo 2. Di SDN Bangorejo 2 ada formasi guru kelas ya, tetapi ijazahnya Bu Mami ini adalah S1 Bahasa Inggris. Maka Bu Mami ini tidak bisa mendaftar di SD-nya karena ijazahnya nggak sesuai. Maka Bu Mami mendaftar P3K di SMPN 1 Karanganyar, formasi guru kelas formasi guru bahasa Inggris. Dikarenakan di SMP 1 Karanganyar ini ada formasi guru kelas. Nah, ini teman-teman. Namun di sini ada konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan di SMP 1 Karanganyar juga ada guru honorer yang memiliki yaitu ijazahnya bahasa Inggris atau serdiknya bahasa Inggris, maka Bu Mami harus siap bersaing di sana. Kalau misalkan pada tes tahap 1 ini dia lolos, ya sudah terisi ya kekosongan formasinya teman-teman di SMP tersebut. Kemudian untuk ketentuan yang kelima teman-teman, ketentuan yang kelima, terdapat 3 guru, nah misalkan ya, terdapat 3 guru honorer di SDN Sekarsjati 1. Sedangkan di SDN Sekarsjati 1 ini hanya terdapat 1 formasi guru kelas saja. Ketiga guru honorer tersebut itu wajib mendaftar di SDN Sekarsjati 1 semuanya dan tidak boleh mendaftar di sekolah lain ya untuk tes tahap pertama. Nah, ini maka mereka ini gimana teman-teman? Harus bersaing ya, bersaing di antara 3 guru honorer tersebut untuk mendapatkan nilai tertinggi passing grade yang terbanyak untuk bisa lolos mengisi formasi yang ada di SD Sekarsjati 1 teman-teman. Nah, 1 peserta nilai tertinggi nanti akan mengisi kekosongan formasi dan 2 guru lainnya ini harus mengikuti tes di tahap 3. Nah, contohnya teman-teman, di SDN Sekarsjati 1 terdapat 1 formasi guru kelas. Di SDN Sekarsjati 1 terdapat 3 guru honorer yaitu Pak Rahmat, Bu Siti, dan Bu Ani. Nah, semua harus mendaftar di SDN Sekarsjati 1. Yang lolos mengisi kekosongan formasi di SDN Sekarsjati 1 dan yang tidak lolos dapat mengikuti tes tahap 3 teman-teman. Nah, ketentuan ke-6 ini adalah tes tahap 1 dan tahap 2 tidak boleh mendaftar di sekolah luar kabupaten atau kota domisili lintas daerahnya ya.
untuk tes tahap 3 baru boleh melamar lintas daerahnya teman-teman. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya, dan silahkan klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi.